Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan malam hari ini. Biar penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, ini kerinduan hati kami. Kami mau terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
hatimu nyanyikan pujian ini, katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu bersekutu denganmu setiap waktu, Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu mengalir penuhi setiap kami, Yesus. Yesus, Kau segalanya dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Kau Tuhan kami yang berkuasa. Ditinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, oh Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu, Raja. Oh Yesus, Tuhan. Kami sembah nama-Mu, Yesus, Tuhan. Kau mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Yesus. Oh, ditinggikan nama-Mu, dimuliakan Engkau, Yesus. Oh Yesus, kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami malam hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan. Jamah kami, Tuhan, lawat setiap kami. Oh Yesus, Kau segalanya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Menikmati kemuliaan-Mu, Tuhan. Menikmati kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Tuhan. Kami mau menikmati
bersandar sepenuhnya kepadamu. Lekatkan hati kami Tuhan, melekat dengan hatimu Tuhan. Kami rindu mau bersekutu denganmu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau
sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Naikkan pengagungan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu, atas semua yang Kau beri. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu yang penuh. Oh, jiwa kami meninggikan Engkau Tuhan. Mulut kami penuh pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah tinggal di dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau dekat kepada kami. Engkau yang peluk kami erat Tuhan. Menyertai setiap kami. Engkau Tuhan yang mempesona kami. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Bapak Ibu Saudara, di ibadah pagi tadi, di ibadah 1 dan 2, saya sudah bicara tentang perintah Tuhan yang aneh ya. Perintah Tuhan di Alkitab yang jarang dibahas. Yang pertama, jangan memasak anak kambing dalam air susu induknya. Lalu di ibadah kedua kita belajar tentang jangan mencukur janggutmu atau jenggotmu. Nah di ibadah 3 ini ketika saya bawa dalam doa Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat di Kudus, maka saya teringat satu tema ini saudara-saudara, tukang contek. Tukang contek. Maaf kalau ini menyinggung saudara. Maaf kalau ini mungkin sedikit gak enak untuk didengar. Tapi realitanya ada banyak gereja sedang ngalamin ini. Nah saudaraku, saya mulai dengan kalimat ini. Apa yang hilang dari gereja hari-hari ini? Apa yang sebenarnya sedang kurang dari gereja hari-hari ini? Pengajarankah? Enggak. Bahkan jemaat dicekoki dengan ajaran di TikTok, di Instagram. Di mana-mana saudara, benar gak benar, banyak di situ. Gereja penuh pengajaran. Gereja penuh orang-orang yang mengajar. Uang enggak, dalam nama Yesus gereja Tuhan pasti dicukupkan, termasuk gereja Tuhan di tempat ini. Pasti. Tetapi apa yang hilang sebenarnya dari gereja hari-hari ini? Maka ketika saya renungkan, saya sampai pada kesimpulan begini saudara. Gereja tidak kurang fasilitas. Namun ada banyak gereja, sorry to say, kurang spiritualitas. Artinya apa? Jemaat datang dan pulang dalam keadaan sama saja. Jemaat datang dan pulang tidak mengalami Tuhan. Kalau begitu jemaat, apa tujuanmu datang ke sini kalau bukan ketemu sama Tuhan? Saudara nggak datang ke sini ketemu sama pendeta toh. Saudara nggak kenal sebelumnya siapa Theodorus Miraji itu. Ini orang mana nih? Ini orang dari mana? Itu foto udah foto lama. Aslinya mah begini. Beda kan saudara sama fotonya? Sudah keprank tuh, itu foto lama. Karena satu-satunya foto yang saya punya cuma itu. Saya nggak punya foto lain. Pak Semi bilang yang dari samping, yang dari depan. Saya punyanya dari samping, dari belakang, dari atas, dari bawah saya punya. Tapi kalau dari depannya cuma nih foto yang saudara lihat tadi itu. Saudara datang ke sini bukan untuk lihat pagelaran musik, bukan untuk nonton. Saudara bukan keharusnya datang ke gereja karena kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. That's the spirituality. Itulah yang disebut sebagai spiritualitas. Saudara, saya masuk ke banyak gereja, gede, fasilitasnya luar biasa, jemaatnya ribuan. Saya pernah pelayanan Natal di lapangan, saya berdiri di depan sekitar 3.000 orang. Ada banyak orang datang ke situ, tapi sorry tuh saya nggak semuanya ngalami spiritualitas alias perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nanti kita cek aja, saudara yang di atas di bawah, engkau datang sore ini, berapa banyak engkau pulang dengan sukacita? Gini saudara perhatikan, yang saya tahu siapapun ketemu Yesus, saya ulang ya. Siapapun ketemu Yesus Pak Bu, hidupnya pasti berubah. Kalau saudara pulang dari tempat ini masih sama saja. Engkau cuma ketemu pendeta, bukan ketemu sama Tuhan. Banyak tempat di gereja sekarang, orang mau gini loh. Penyembahan worship itu untuk feeling good. Ngerasa enak, wah di suaranya enak, wah di sini kursinya enak, wah di sini WL-nya suaranya enak. Di sini suaranya bagus-bagus ya Pak. Orang Kudus apa memang suaranya bagus-bagus ya? WL-nya sepanjang hari ini bagus-bagus semua suaranya. Saya jadi minder kalau mau nyanyi. Tapi ada banyak orang worship untuk feeling good. Saudara tahu worship bukan untuk feeling good. Worship itu untuk feeling God. Bukan good. Maka kalau saudara datang ke sini dan saudara pulang dengan keadaan sama saja. Maka itulah problem gereja hari-hari ini. Punya banyak fasilitas, kurang dalam hal spiritualitas. Maka jemaatnya ada masalah sedikit, tinggalkan Yesus. Jemaatnya dideketin sama cowok atau cewek yang beda agama, langsung tinggalkan Yesus. Kenapa? Gak pernah ngalami kok. Loh, kok tiba-tiba udah sampai sini ya saudara ya? Gak pernah ngalami. Ini mujizat yang terjadi di ibadah sore. Slide bergerak sendiri. Aduh, puji Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Coba. Mungkin di back. Ya. Back. Kenapa sampai judul ya? Nggak apa-apa. Saya mah pembicara yang tenang, sabar. Saya nggak pernah marah-marah, saudara ya. Oke, lihat ini. Spiritualitas itu apa?
Ini yang kurang dari gereja hari-hari ini. Pengalaman dengan Roh Kudus bukan hanya di gereja, bukan hanya hari Minggu, tetapi pelayanan dengan pengalaman dengan Roh Kudus setiap hari. Itulah spiritualitas. Ini yang lagi jarang di gereja. Apalagi gereja kalau isinya ngajar tentang seminar-seminar motivasi. Loh saudara, gereja tuh khotbah itu bukan untuk memotivasi loh. Memotivasi terus saudara semangat. Semangatmu gak membawamu kemana-mana. Gereja khotbah itu harusnya mengubah. Sekali lagi, ketemu Yesus pasti berubah. Sama-sama tirukan, ketemu Yesus pasti berubah. Senggol sebelahnya bilang, makanya berubah. Berubah. Nah ini spiritualitas setiap hari bersama Roh Kudus. Nah saudaraku, ada seorang pendeta. Sudah almarhum, sudah meninggal. Ini pendeta besar, namanya Billy Graham. Dia bilang begini, ini agak gak enak. Saat ini, jika saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, 90% kegiatan gereja akan tetap berlangsung. Sudah tahu ini gak enak banget. Artinya apa? Ada banyak gereja, tangannya terangkat, mulutnya menyanyi, tapi gak dilandasi dari pengalaman bersama Roh Kudus setiap hari. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Tenan saudara. Coba kita nyanyi bagian ref lagu ini. Saya minta di C, di G aja, G. G masuk ke C itu ya. Ajarku memahami semua. Pak Bu, bantu nyanyiin apa Pak? Saya jadi merasa minder. Agar hidupku. Oke, coba di kalimat ini. Bagimu aku rela sepenuh hati, serahkan diri, genapi. Semua orang yang hafal bisa nyanyi ini. Tapi berapa banyak memspiritualitaskan kalimat ini. Bukan cuma nyanyi di gereja, aku rela menghamba. Tapi keluar gereja, hidupnya bukan seperti seorang hamba. Bayangin, 90% kegiatan gereja, mau youth kayak mau wanita Deborah kayak mau apa, akan tetap berlangsung. Ibadah raya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan tetap ada meskipun tanpa Roh Kudus. Ini yang kurang Bapak Ibu dari gereja hari-hari ini. Selain KUG. Gak ada yang amin loh Mas. Mas gak ada yang amin loh. Ulang. Ini yang terjadi di banyak gereja selain KUG. Di KUG ngalami Tuhan setiap hari. Amin saudara aja kurang yakin saudara ya. Aku ngalami opora ya saudara. Ini saya berdoa betul-betul. Selesai saudara dengar firman ini. Setiap kali saudara beribadah. Ingat saudara bukan cuman kejar ketemu orang. Tapi ketemu sama Tuhan. Saudara akan mengalami spiritualitas setiap hari itu. Nah coba saudara perhatikan satu ayat. Efesus 5 ayat 18 berkata. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya tadi bilang kurangnya spiritualitas di dalam gereja. Apa itu perspiritualitas? Persekutuan, pengalaman dengan Roh Kudus setiap hari. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekarang Bapak Ibu, ini kan wajah-wajahnya kalau saya lihat itu sekolah minggu cum laude semua ya. Sekolah minggu lulus dengan sangat memuaskan alias cum laude saudara-saudara ya. Saya punya satu pertanyaan, minta tolong dijawab ya Bapak Ibu ya. Supaya saya gak merasa takut, ini ada yang melototin saya begini, saya udah geter aja nih bawaannya pengen segera selesai saudara-saudara ya. Saya punya satu pertanyaan, tolong dibantu dijawab. Penuh roh itu, ini bahasa manajemen nih. WD, gaya nih. Penuh roh itu Pak Bu, itu top down atau bottom up? Maksudnya begini, penuh roh itu dari atas turun ke bawah, top down, atau dari bawah naik ke atas. Ketika kita nyanyi, G coba. Roh Kudus. Loh, wes sih nggak ada yang nyanyi sudah. Roh Kudus, kotaku ya, kotaku kudus. Udah nggak tahu lagu itu ya. Pokoknya gini, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus. Saya kalau nyanyi saya nggak ganti Roh Yesus saudara. Nggak ada di Alkitab itu. Saya tetap Roh Kudus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Sekarang pertanyaannya, ketika kita ngomong penuhi aku Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. WL waktu berdoa Tuhan, penuhi kami ya Roh Kudus dengan kuasamu. Pertanyaan saya, Roh Kudus itu
dari atas turun ke bawah atau dari bawah naik ke atas? Betul, meskipun saya nggak dengar apa-apa, belas nggak dengar apa-apa. Tapi dengan iman saya yakin saudara menjawabnya ya saudara ya. Ini namanya ujian iman tuh begini. Sekali lagi, saya mah sabar orangnya. Penuh roh itu dari atas turun bawah atau dari bawah naik ke atas? Atas ke bawah ya. Jadi Roh Kudus penuhi terus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Kita punya bayangan. Penuh roh itu adalah Roh Kudus kasih kita makin banyak. Dari atas turun ke bawah. Mengalir dari tempat maha tinggi. Mari saya kasih tahu saudara kepada jemaat KOG hari ini. Itu salah. Wajahnya mulai gak enak nih. Tapi saya suka wajah-wajah begini. Wajah penuh ancaman begini saudara. Bikin saya kayak semangat aja. Kalau saudara masih berpikir penuh roh itu dari atas ke bawah. Itu pemikiran lama. Waktu Pentakosta, saya kasih tahu sama saudara. Penuh roh itu bukan roh kasih kita makin banyak. Karena, perhatikan kalimat saya. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan beribu tahun yang lalu di loteng Yerusalem waktu peristiwa Pentakosta. Roh sekali dicurahkan itu penuh. Gak setengah-setengah. Halo, saya ulang sekali lagi. Waktu Roh Kudus dicurahkan, oke. Wajah saudara minta ayat, oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu gini. Penuh roh itu bukan roh memberi semakin banyak. Justru roh mendapatkan semakin banyak. Lo lihat ayatnya nih. Oke, wajah saudara tuh minta bukti. Oke. Siapa diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mari saya kasih tahu saudara. Sekali Roh Kudus dicurahkan, itu tidak terbatas, unlimited. Penuh. Maka ketika kita berdoa, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus jawab, wes. Masalahnya bukan roh kasih kita lebih banyak. Masalahnya kita tidak ngalami kepenuhan roh, tidak ngalami spiritualitas karena justru kita yang ngasihnya kesedikitan, Pak Bu. Kau biarkan Roh Kudus menguasai tanganmu tapi tidak mulutmu. Kau biarkan Roh Kudus mungkin menguasai kakimu tapi tidak mata dan perkataanmu. Maka penuh roh itu bukan lagi roh kasih kita. Itu sudah di loteng Yerusalem sudah terjadi penuh, sempurna, tidak terbatas. Yang sering membatasi adalah kita. Maka ketika kita berdoa, penuhi aku Roh Kudus. Bukan kita minta Roh Kudus kasih kita lebih banyak. Justru sadarlah, bukalah hidupmu, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu semakin luas bagi Roh Kudus. Karena yang sering membatasi adalah kita. Kita cuma mau ngalami Roh Kudus hari Minggu. Apalagi ada orang juga lebih parah lagi mau ngalami Roh Kudus waktu mau perjamuan suci, Bapak Ibu. Sebulan sekali. Karena katanya, kata Pak Pendeta, mah kalau saya perjamuan suci dengan keadaan yang tidak baik bisa jadi kutuk. Saya tidak mau dikutuk. Pokoknya kalau mau perjamuan suci, saya hidup kudus dulu. Tinggal di kudus tapi tidak kudus, itu banyak kita saudara. Kudis banyaknya. Penuh roh itu kita kasih lebih banyak. Maka makin banyak dan makin luas kita buka hidup kita untuk Roh Kudus, percayalah. Roh Kudus akan memenuhi dan memakai kita lebih luar biasa lagi. Yang nangkep sama-sama bilang amin. Jadi ubah cara pikir kita. Ubah cara pikir kita memahami hal ini. Oke, sekarang saudara perhatikan kalimat ini. Roh Kudus tidak terbatas, manusia sering memberi batas. Saya mau kasih lihat saudara, kalau orang ngalami kepenuhan Roh Kudus, apa yang terjadi? Apa dampak seorang penuh roh? Apa dampak seseorang mengalami spiritualitas setiap hari? Bukan cuma hari Minggu. Saya ajak saudara lihat satu kisah di dalam hidup Petrus. Matius 26, 69-72. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman,
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70, Petrus menyangkalnya. Pak Bu, mari perhatikan sebentar. Yang datang kepada Petrus itu bukan prajurit. Yang datang kepada Petrus bukan kepala pasukan. Yang datang kepada Petrus cuman seorang hamba, udah hamba perempuan. Maksudnya gimana Pak Theo? Mari saya kasih tahu saudara, seorang hamba di Alkitab, Bapak Ibu kalau baca Alkitab dalam bahasa Inggris, hamba, orang semua kan punya namanya kata ganti. Kata ganti untuk orang laki-laki, he. Kata ganti untuk perempuan, she. Saudara tahu budak, dia tidak pakai he dan tidak pakai she. Budak pakai it. Saudara tahu budak itu adalah benda yang bernafas? Zaman dulu budak itu benda yang bernafas, dia tidak punya hak apapun. Dia cuma punya satu kewajiban, taat sama tuannya, itu budak. Udah budak perempuan. Pak Bu, maaf nih saya bukan gimana-gimana, tapi zaman Alkitab perempuan memang kasta kesekian. Zaman Alkitab loh. Sekarang saya tanya, anaknya Nuh siapa Pak Bu? Hah? Anaknya Nuh siapa Pak Bu? Sem, Ham, Yafet. Istrinya? Bunuh, itu paling gampang. Istrinya Nuh siapa? Bunuh. Ibu Nuh. Sekarang saya tanya Pak Bu, yang brojolin siapa? Bunuh atau Nuh? Tapi firman Tuhan bilang apa? Keturunan Nuh. Tidak pernah disebut wanita, kecuali kasus khusus. Yang datang sama Petrus udah hamba perempuan. Gak ada alasan Petrus takut. Tapi saudara lihat, ketika hamba perempuan ngomong, kamu selalu bersama dengan Yesus, Petrus menyangkali. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, hamba lain datang sama Petrus. Dan perhatikan, Petrus menyangkal pula kali ini dengan bersumpah. Ini waktu Petrus masih menyangkal Yesus. Singkat cerita, Roh Kudus dicurahkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Bandingkan dengan ini. Ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, lalu Petrus dihadapkan bukan kepada hamba perempuan, kepada sidang. Tapi Roh Kudus memenuhi Petrus dan Petrus berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Kalau saudara baca kelanjutan ayatnya, Petrus ngomong dengan berani tentang Yesus. Saudara tahu, ketika saudara penuh dengan roh, kekuatan diri membuat kita tidak berdaya di hadapan masalah yang kecil. Cuman berhadapan dengan hamba perempuan saja Petrus takut. Kekuatan dirimu membuatmu gak berdaya di hadapan masalah yang kecil. Tapi ketika saudara penuh roh setiap hari dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara, kita akan berdaya guna, berdaya cipta di hadapan masalah yang besar sekalipun. Halo, amin, oke. Maka alami Roh Kudus setiap hari. Tapi sekarang pertanyaannya kan begini, kenapa ada banyak jemaat orang percaya itu kehilangan spiritualitas? Kembali ke judul kita. Masih ingat apa saudara judul kita? Tukang contek. Kenapa kok jemaat ada banyak orang percaya kehilangan spiritualitas ini? Karena ada banyak orang percaya sebenarnya adalah tukang contek atau plagiator. Maksudnya apa? Mari saya jelaskan sama saudara dengan sebuah pertanyaan begini. Apa jadinya? Jadi apa? Prok. Gak berubah dia. Apa jadinya? Jika orang sakit kusta pada zaman Naaman. Ini kan Naaman ceritanya kan saudara, dia disuruh mandi kan di sungai Yordan kan saudara ya. Betul ya? Apa jadinya kalau semua orang kusta pada zaman Naaman semuanya mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali? Pertanyaannya, sembuh gak? Tolong Pak Bu dijawab Pak ya. Ya, kalau gak saya pulang nih sekarang nih. Wah puji Tuhan malah pulang. Jangan. Tolong dijawab yang di atas di bawah. Kalau semua orang kusta pada zaman Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali, sembuh gak? Yang bilang sembuh angkat tangan. Yang bilang enggak angkat tangan. Yang gak mau jawab banyak sekali saudara. Gak apa-apa saya mas sabar. Loh kalau semua orang kusta sama-sama mandi sungai Yordan, sembuh gak? Enggak. Karena bukan sungai Yordannya. Nah sekarang pertanyaan lain, contoh. Apa jadinya jika tentara bangsa lain melakukan hal yang sama dengan Israel dalam peristiwa Yeriko? Bapak Ibu ini guru sekolah minggu ya. Waktu saya sekolah minggu ada G Kak. Ada lagu sekolah minggu. Umat Israel. Masa saya lebih tua dari Bapak Ibu kan gak mungkin ya Pak ya.
Udah gini, saya lebih tua atau Bapak Ibu dulu waktu nyanyi lagu ini sekolah minggu bolos gitu. 1, 2, 3, 4. Umat Israel baris keliling kota. Nggak tahu bener di Kudus nih. 7 kali baris keliling tembok Yeriko. Oh, ikut nggak tahu lagi Israel. Baris keliling kota. 7 kali baris keliling tembok Yeriko. Puji Tuhan, lompat bersama, hancur leburlah. Saya berasa guru sekolah minggu tahu saudara. Adik-adik tahu nggak lagu itu? Saudara, ini lagu ini kalau terus dipertahankan dan diganti, anak-anak berpikir orang Israel tuh keliling tembok Yeriko tuh cuma 7 kali. Enggak loh, 13 kali. Sehari 1 sampai 6 itu 1 kali sehari. Hari ke-7 7 kali. Jadi total 13 kali. Maka lagu ini harus diganti. Umat Israel baris keliling kota. 13 kali keliling tembok Yeriko. Terus refnya puji Tuhan lompat. Saya berkali-kali setelah saya baca Alkitab kok enggak ada yang mereka lompat ya saudara. Yang ada mereka bersorak. Haleluya gitu mungkin tembok roboh. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur leburlah tembok Yeriko. Minggu depan tolong diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Supaya saya nggak sia-sia nyanyi sendiri di hadapan saudara begini. Tapi apa jadinya kalau semua tentara bangsa lain ikut keliling 13 kali dan sorak? Runtuh nggak? Tidak. Pak Bu, adalah sebuah, sorry kalau ini agak keras, adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan mencontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Ini yang bikin orang percaya gak ngalami spiritualitas. Kenapa? Imanmu tuh cuma ikut-ikutan. Kalau saudara dengar kesaksian, puji Tuhan Pak. Saya kalau pulang kerja, saya lewat showroom mobil. Setiap kali saya lewat showroom mobil itu ada 1 Lamborghini di situ. Maka setiap kali saya lewat Lamborghini, saya tunjuk itu Lamborghini dan berkata, Tuhan Yesus, saya akan dapat mobil itu. 7 tahun Pak, saya berdoa setiap hari. Itu berarti Lamborghini nggak laku-laku ya saudara. 7 tahun Pak, saya berdoa tunjuk Lamborghini itu punya saya. Puji Tuhan hari ini itu jadi punya saya. Maka Bapak Ibu sekarang kalau mau berdoa, tunjuk barang yang saudara mau. Saudara ikut-ikutan, bodoh. Saya pernah punya pengalaman, ada jemaat yang kami layani penuh roh. Artinya berbahasa roh di kamar mandi. Ini unik sekali. Saya pikir itu kamar mandimu terbuat dari apa? Jangan-jangan airnya air suci gitu kah? Atau gimana? Waktu dia habis BAB saudara, waktu dia bangkit, tiba-tiba dia nangis. Dalam kondisi dia nangis, lalu dia mulai berbahasa roh. Sekarang, kalau dari pengalaman ini saya ngomong sama saudara. Saudara, kalau saudara mau berbahasa roh, BAB lah di kamar mandi. Bisa? Nggak bisa, bodoh. Masalahnya ada banyak kita meniru cara orang lain, meniru tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Maka kita nggak pernah ngalami sendiri tuntunan Tuhan dalam hidup kita. WL, nggak perlu kayak Sidney Mohede. Nggak perlu kayak tamu-tamu yang datang ke sini. Just be yourself. Karena tuntunan dan urapan Tuhan dalam dirimu masing-masing. Makanya kita nggak ngalami spiritualitas karena kita coba tiru apa yang orang lain alami. Saudara, perhatikan ini, kita harus belajar dari pengalaman orang, bukan mencontek pengalaman orang. Kalau kita ngomongin Naaman, yang paling penting dari kisah Naaman, yang perlu kita pelajari dari Naaman bukan tentang cara mandinya, bukan tentang di mana dia mandi. Maka ketika suatu kali di Solo saya ketemu sama orang, dia bilang, Pak Theo saya bersyukur. Kenapa Om? Saya baptisnya di Sungai Yordan. Saya baptisnya di kolam renang, saya bilang. Emang kenapa kalau baptis di Sungai Yordan? Apakah terus hidupnya lebih dahsyat daripada yang baptis di kolam renang? Di sini, saya bisa menganalisa ini pasti kolam baptis. Karena di sini ada besi-besi ini, betul ya? Ayo, saudara pilih baptis di sini atau Sungai Yordan? Ayo nggak berani jawab, ada bapak bisi aja. Sungai Yordan apa kolam renang? Mau di kolam renang, mau di Sungai Yordan, bukan di mananya. Bukan. Pak Bu, tentang Naaman ini bukan tentang Sungai Yordannya, tapi runtuhnya kesombongan. Karena begini, waktu Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan, dia ngomong, ini nggak ada sungai yang lebih bersih daripada ini.
Mau lo ini kotor, aku tuh kusta malah suruh mandi di tempat kotor. Tapi ketika kesombongannya runtuh, dia mau turun dan mandi 7 kali, sembuh. Maka dari kisah Naaman bukan cara mandinya, bukan airnya, tapi runtuhnya kesombongan. Saudara mau ngalami mujizat seperti Naaman, bukan pergi ke sungai Yordan. Saudara mau ngalami mujizat seperti Naaman, jangan sombong, itu yang betul. Ini saya gak marah loh ya, saya semangat banget ini. Ini saya lagi seger-segernya ini. Ini saya ngomong sampai jam 8 kayaknya nih. Nah, saudara mah begitu. Kita kan jarang ketemu toh saudara. Gak apa-apa ya sampai jam 8 ya. Alah, oke. Yang perlu kita pelajari dari kisah tembok Yeriko Pak Bu. Bukan cara keliling dan teriaknya. Tapi taatnya. Saudara, hari pertama sampai 6 Tuhan ngomong, umat Israel keliling diem. Gak boleh ngomong apa-apa. 6 hari diem. Sudah pikir orang Yeriko gak lihat itu? Itu dibully habis-habisan. Nopo gendeng ngoyo-ngoyonya nopo? Woi nopo woi? Meneng. Oh dasar. Sudah gila ya? Diem loh saudara. Diem. Yang penting taat. Bukan kelilingnya. Berarti doa keliling boleh gak? Boleh kalau Tuhan suruh. Tapi bukan cara kelilingnya kok saudara. Taatnya. Itu yang penting. Bukan teriakannya. Taatnya itu yang penting. Kenapa kita gak ngalami spiritualitas? Kenapa kita gak ngalami pengalaman bersama Roh Kudus? Karena kita coba mencontek pengalaman orang untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu miris. Kalau gitu, apa yang membuat orang ngalami atau apa yang membuat jemaat jadi tukang contek? Saudara perhatikan ya, ini ada satu kisah yang luar biasa buat saya. Apa penyebabnya kita jadi tukang contek? Yang tersinggung bertobat sama-sama. Suatu kali, ini dalam kisah Musa. Tuh, mungkin harus begitu dulu baru keluar ya saudara ya. Keluaran 33:7-8, saudara perhatikan ini baik-baik ya. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Perhatikan, Musa mengambil kemah, membentangkan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Perhatikan saudara, kemah itu dinamai apa? Kemah pertemuan. Sama-sama bilang kemah pertemuan. Sekali lagi kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan. Saya ulang, setiap orang yang mencari Tuhan keluar ke kemah pertemuan. Jadi Musa bikin satu kemah namanya kemah pertemuan. Untuk siapa? Semua orang yang mencari Tuhan. Ayat 8. Apabila Musa keluar ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka. Sudah perhatikan ayat ini, harusnya kita tertegur dengan ini. Masing-masing berdiri di depan pintu kemahnya. Dan mereka, kita baca sama-sama yuk kata ini, 2, 3. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Sekarang saya tanya sama saudara. Mereka berdiri di depan tenda. Lalu mereka melihat Musa dengan matanya sampai masuk dalam kemah pertemuan. Sekarang saya tanya sama jemaat KOG. Kira-kira kalau Musa udah masuk ke kemah pertemuan, orang Israel tetap berdiri atau balik? Tolong dijawab tuh saudara. Ayo jawab aja salah gak apa-apa. Kan mereka lihat pakai mata tuh. Begitu Musa masuk, mereka tetap berdiri atau mereka balik ke kemah? Balik. Apa yang bikin kita gak pernah ngalami? Karena kemah pertemuannya sudah ada. Gereja ini terbuka 24 jam buat saudara. Tapi kita cuma lihat pakai mata. Kita ikut Tuhan cuma pakai mata. WL Singer di sini udah mau teriak-teriak udah kayak apa? Diem aja. Saya selalu membayangkan sebanyak ini orang di gedung ini. Kalau sekali lagi di ibadah 1 saya bilang kalau suara saudara yang saudara keluarkan adalah yang paling keras dan paling baik. Top. Semua alat ini sudah punya. Ini berkat Tuhan dan anugerah Tuhan buat gereja saudara. Now it's your turn. Ini giliran saudara. Mau ngalami gak spiritualitas itu? Kalau saudara nyanyi dengan suara paling keras, saya percaya suara WL Singer pasti kalah. Suara saudara jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan jauh lebih bagus. Halo? Masalahnya kita cuma nonton pakai mata.
Saking api sampai nggak ikut nyanyi. Betul apa betul Pak Bu? Sekarang lihat ini. Mengikuti dengan mata itu artinya tertarik kok. Nah kan, keluar kan saudara. Ya wes lah saya gitu terus lah. Ya wes. Mengikuti dengan mata itu tertarik. Loh mereka lihat Musa masuk loh. Tapi enggak mau melangkah. Mager. Mager rohani. Pak Bu, jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Lebih suka mendoakan atau didoakan? Saya mungkin kurang dengar. Jadi saya mendekat ya. Kan dari tadi mungkin saudara jawab tapi saya aja kupingnya terhambat begitu. Pak Bu, lebih enak mendoakan atau didoakan? Ada kan? Saudara jangan mengelabui terus. Kan gitu doang saya kan gak dengar. Enak didoakan atau mendoakan? Lebih ribet mana? Mendoakan atau didoakan? Saudara pilih mana? Didoakan atau mendoakan? Kita mah gak suka yang ribet-ribet. Mager. Mager. Datang ibadah 2 kali seminggu mager. 2 jam seminggu cukup. Siapa bilang? Peperanganmu setiap hari kok. Every single day saudara perang dalam peperangan rohani. Saudara pikir 2 jam seminggu cukup? Masuk KC. Mayan ya. Lo serius tapi. Ini bukan apa masuk kelompok sel saudara. Masuk ke ibadah-ibadah kategorial. Saudara perlu itu. Kalau perlu ibadah minggu, lebih dari sekali. Kenapa ada banyak orang gak ngalami mager rohani? Mager. Gak mau cuman lihat aja cukup. Sekarang saudara bandingkan dengan orang ini. Ini orang dahsyat nih. Tuh, langsung keluar dia. Keluar 33 ayat 11. Ini jangan-jangan multimedianya sengaja ya saudara ya. Ditahan ayo lompat tosik gitu. Enggak. Coba sudah lihat Keluaran 33 ayat 11. Ini orang beda dari bangsa Israel tadi. Perhatikan. Tuhan berbicara kepada Musa. Saya minta G ya Kak ya. Nanti masuknya ke C. Dan Tuhan bicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Saudara perhatikan kalimat ini. Waktu Musa selesai bicara dengan Tuhan muka demi muka. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Dan ketika Musa kembali ke perkemahan, firman Tuhan bilang gini. Abdinya Yosua bin Nun yang masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Orang Israel ngelihat Musa cuman pakai mata, masuk ditinggal pergi. Ada orang namanya Yosua. Musa udah ngobrol sama Tuhan seperti seorang teman, muka demi muka. Musa sudah selesai, Musa kembali ke perkemahan. Yosua tidak kembali. Kenapa? Dia menikmati apa yang barusan dia saksikan. Kalau zaman dulu sudah ada lagu ini, saya percaya Yosua akan nyanyi begini. Masuk ke C. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Coba kita kalau nyanyi ini rasanya gimana? Pengen tetap di sini? Ulang. Pengen tetap di sini? Di sini saya tanya nggak dijawab, saya melihat sini sekarang. Pengen tetap di sini? Atau lagunya kita ganti? Masuk C. Ku ingin cepat pulang dari sini. Soto sudah menanti untuk dinikmati. Yuk cepat pergi dari sini. Udah habis, gak ada ide lagi, udah habis. Berhenti aja sampai situ daripada dipaksakan saudara. Oke, mana yang kita alami? Yosua, dia pengen tetap di sini. Kalau kita seperti Yosua saudara, kita perhatikan, kita ikut Tuhan bukan cuma dengan mata, tapi dengan rasa. Nah kalau kita melayani, mengikuti Tuhan dengan rasa, alamilah pengalaman bersama Roh Kudus setiap hari.
Dan itu sungguh luar biasa. Mengikuti dengan mata itu cuma melihat, tapi dengan rasa saya lupa. Mengikuti dengan mata itu cuma melihat, tapi ikut dengan rasa sungguh nikmat. Sudah lakukan itu. Dulu saudara, saya sebagai waktu awal-awal pelayanan, saya kagum sama seorang pendeta waktu itu namanya Benny Hinn. Pak Benny Hinn itu saudara, kalau dia udah altar call, dia buka jasnya. Set, touch, bahasanya begitu, touch, sentuh, jamah gitu. Begitu touch, itu dari depan ke belakang jatuh, bergetek-tek gitu. Awal-awal pelayanan, sebagai anak muda yang suka lihat Benny Hinn, saya tiru Pak. Saya contek caranya Pak Benny Hinn. Altar call saya buka jas, set, saya angkat jas saya, dalam nama Yesus. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tidak ada satu pun yang jatuh, kayaknya cuma laler satu. Kesabet sama jasku yang jatuh saudara. Bodoh gak bodoh. Sekarang saudara, saya pendeta yang hampir gak pernah altar call Pak. Kenapa? Dengar perkataan saya, cuma di kekristenan. Bukan manusia cari Tuhan, Tuhan cari manusia. Saya ulang, di kekristenan bukan manusia cari Tuhan. Semua dimulai dari Allah, Allah mencari manusia. Saya gak perlu suruh minta saudara maju ke depan. Karena di mana saudara duduk dan berdiri, di situ Tuhan datang dan menjamah kehidupan saudara. Itu kekristenan yang saya tahu. Jadi bukan cuma di sini, di tempat saudara ada, di situ Tuhan bekerja. Makanya ikuti dengan rasa, jangan cuma lihat, WL-nya nyanyi. Jangan cuma lihat, nikmati. Setiap hari. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, dengan singkat saja, apa tanda seorang masih penuh roh? Saya mau bawa saudara nanti dinilai sendiri, kita masih penuh roh apa enggak. Efesus 5, 18-21, perhatikan ayat ini. Dan janganlah mabuk oleh anggur, penuhlah dengan roh. Perhatikan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lalu ayat 20-21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ayat 21, rendahkanlah dirimu. Berarti tanda penuh roh yang pertama adalah orang itu full of praise. Setiap hari selalu memuji Tuhan. Berkatalah dengan mazmur, kidung dan puji-pujian. Saudara dengar perkataan saya. Orang yang suka memuji Tuhan akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus setiap harinya. Nyanyi lagu rohani. Saudara boleh kok dengar lagu-lagu sekuler. Tapi jangan suka itu lebih daripada suka untuk memuji Tuhan. Hidupmu harus full of praise. Di mobil, di motor, nyanyi puji Tuhan. Bu, Pak, waktu saya kadang sendiri di mobil, bukan kadang ya. Saya selalu sendiri di mobil, bukan kadang, selalu sendiri di mobil. Saya putar lagu rohani. Di situ saya kadang nangis sendiri. Di situ saya kadang alami, oh Tuhan makasih ya. Nanti pulang ini pasti saya mikir, kok bisa ya aku sampai kudus Tuhan. Dan di situ ada ucapan syukur yang keluar. Pak Bu, jadilah orang yang full of praise. Karena dengan dari puji-pujian saudara akan mengalami Tuhan secara luar biasa. Orang yang penuh roh akan penuh pujian, bukan penuh cacian dan hujatan. 2, orang yang penuh roh, full of thanks. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Lihat ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saudara, orang yang penuh roh akan penuh syukur meskipun cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Terbatas, tapi kita akan tetap bersyukur. Pak Bu, bangun tidur, jangan langsung ngeluh. Bu, lah gadis semua di sini, puji Tuhan ya. Bu, bangun tidur Bu, jangan langsung ngeluh Bu. Bangun tidur paling indah, buka jendela dan puji Tuhan. Ya kan? Bangun tidur, how great is our God. Sambil buka jendela, sing with me, how great is our God. Sambil keluar, and always sing, how great. Habis itu ngapain ya? How great, ambil anduk, how great is our God. Penuh syukur, bersyukur Bu. Saya aja kita bersyukur buat semua yang ada pada kita. Meskipun cuma 5 roti 2 ikan. Tapi orang yang penuh syukur, percayalah, meskipun cuma 5 roti 2 ikan, akan dibuat cukup. Bahkan sisa
karena pengalaman bersama Roh Kudus. Amin saudara. Sebab itu ayo penuh syukur. Terakhir, orang yang penuh roh. Dan hari ini kalimat ini terus disampaikan Pak Gembala buat saya. Dan saya sangat berterima kasih. Orang penuh roh itu full of humble. Dia sadar hidupnya adalah karena kasih karunia. Perhatikan ini. Ayat yang ke-21. Rendahkanlah dirimu. Orang yang penuh roh, dia sadar semuanya adalah karena Tuhan. Semuanya adalah dari Tuhan. Orang penuh roh hari-hari berkata, segalanya yang ku miliki, semuanya. Ayo kita nyanyi Bapak Ibu. Daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita tahu semua karena Tuhan. Setiap kali saya pelayanan, sebelum saya berdiri, saya selalu berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan gak urapi Theo, tolong buat Theo gak bisa sampai mimbar. Entah tiba-tiba encok kah, entah tiba-tiba kesandung, jatuh, gelundung, terus saya pingsan kah, entah apapun. Tapi tolong jangan buat Theo berdiri kalau Tuhan tidak urapi Theo. Tapi kalau Theo berdiri di balik mimbar, Theo mohon kerjakan sesuatu untuk jemaatmu. Karena saya sadar, Pak Bu, siapakah aku ini? Coba, ada yang pernah tahu saya sebelumnya? Tuh kan, gak ada kan? Satu pun gak ada. I'm nothing, but with God, I be something. Meskipun aku gak harus jadi everything. Cukup jadi something bersama Tuhan. Dan saya sadar semua karena anugerah Tuhan. Dan saya bisa memuji Tuhan selalu. Justru dalam kerendahan diri ini, kerendahan hati ini, Tuhan akan angkat kita semakin tinggi. Pertanyaan yang harus kita jawab. Kita sekarang sedang penuh roh atau pernah penuh sama roh? Karena dulu kita penuh roh, tapi sekarang kita gak ngalami roh setiap hari. Alami roh setiap hari, dalam hari-harimu. Di sekolah, di rumah, dimanapun saudara ada. Spiritualitas saudara alami. Amin. Mau nikmati waktu ini bersama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan